Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan akuntansi kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara memposting ke buku besar dan bagaimana cara membuat neraca saldo. Pertama, yang kita bahas dulu yaitu tentang buku besar. Yang dimaksud dengan buku besar yaitu catatan informasi keuangan yang diklasifikasikan sesuai dengan akun masing-masing. Jadi kalau jurnal umum yang kita pelajari minggu sebelumnya itu seluruh transaksi itu digabungkan pada satu jurnal umum, tapi di sini berbeda. Jadi akun-akunnya tersebut itu dijadikan satu. Di jurnal umum kita memilih akun mana yang sama. Kalau kas, kita harus mengelompokkan kas sesama kas semua. Piutang harus dikelompokkan sama piutang. Dividen juga harus dikelompokkan sesuai dengan dividen. Oke. Kemudian, apa saja item-item yang perlu digunakan pada buku besar? Pada tahapan pembuatan buku besar, yang diperlukan adalah nama akun. Ingat ya, nama akun adalah akun sejenis. Contoh di sini ada yang namanya utang. Maka seluruh utang yang ada di jurnal umum kita masukkan ke dalam buku besar tersebut. Jadi satu tabel ini maka isinya adalah hutang. Kemudian ada nomor akun. Nomor akun itu bisa dibuat secara manual atau tergantung kepentingan dari perusahaan tersebut. Contoh begini, nama akunnya adalah utang, kemudian nomor akunnya adalah 201. Kemudian contoh lagi, nama akunnya adalah piutang, nomor akunnya itu 1, 2, 5. Nah, itu nomor akunnya. Itu bisa digunakan berdasarkan keperluan dari perusahaan itu sendiri. Pada tabelnya sendiri itu terisi dari tanggal, keterangan, referensi, kemudian debit, kredit, dan saldo. Oke. Kita langsung saja ke contohnya. Untuk data-data pada posting buku besar ini, untuk mempersingkat waktu, rekan-rekan sekalian bisa melihat pada pada pembahasan sebelumnya tentang jurnal umum. Di situ posting ke buku besarnya saya ambil dari jurnal umum yang minggu yang lalu, pada pertemuan yang lalu, pada pembahasan yang lalu. Di sini buku besarnya ada kas. Jadi seluruh kas yang ada di jurnal umum pembahasan yang lalu itu dijadikan satu. Dan ada nomor akunnya, nomor akun kas yaitu 101. Balik lagi nomor akun itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan perusahaannya itu sendiri. Pada transaksi Januari tanggal 2 itu ada debit sebesar 500 juta. Dari mana kita dapat 500 juta ini? Kita bisa mendapatkan dari jurnal umum sebelumnya. Karena debit 500 juta, maka saldonya juga 500 juta. Sedangkan pada Februari 15 juga terjadi transaksi yang berhubungan dengan kas. Transaksi berhubungan kas yaitu kas berada di kredit. Kita balik lagi, perlu saya ulangi lagi, 35 juta ini terdapat di jurnal umum pembahasan sebelumnya, bisa didapat dari pembahasan umumnya. Dan saldonya adalah 465 juta. Jadi ketentuannya adalah ketika di sini debit dan di sini kredit, maka hasilnya adalah pengurangan. Maka terjadi pengurangan. Tapi
Ketika di sini terjadi, di sini debit dan di sini debit, maka terjadi penambahan. Hal ini berbeda lagi kalau transaksi sebelumnya adalah debit dan transaksi setelahnya adalah kredit, maka yang terjadi adalah pengurangan. Seperti itu. Pada tanggal 28 Maret, pada jurnal umum itu, terdapat transaksi kas itu 17.500.000. Dan kita lihat di sini, ada penambahan. Ada penambahan di sini. 465 ditambah 6 juta. Kemudian, Juli pada tanggal 21, terdapat 8.400.000. Juli tanggal 23 ada kas di kredit 30.300.000 dan demikian seterusnya, sehingga menghasilkan saldo akhir dari kas yaitu total keseluruhan kas adalah 469.900.000. Jadi salah satu fungsi dari posting buku besar ini agar kita bisa melihat saldo terakhir dari masing-masing akun. Selanjutnya, saya contohkan lagi. Balik lagi untuk data-data kita ambil dari jurnal umum sebelumnya pada pertemuan yang lalu. Di sini ada piutang, berarti piutang kita lihat di jurnal umum yang lalu, transaksi piutang apa saja. Dan ternyata terdapat pada jurnal umum yang lalu terdapat 2 transaksi pada tanggal 21 dan tanggal 12. Pada tanggal 21 terdapat 19.600.000 debit. Jika di jurnal umumnya posisi piutang di debit, maka di buku besar posisi piutang harus debit. Jika posisi piutang seperti tanggal 12 ini, posisinya berada di kredit, maka piutang di buku besar juga ada di kredit. Hal itu juga sama dengan kas. Jika posisi kasnya pada tanggal jadi di debit di jurnal umum, maka pada buku besar juga diletakkan di debit. Pada Februari tanggal 15, pada jurnal umumnya terdapat kas itu terletak di kredit, maka di buku besar juga terletak di kredit, seperti itu. Dan balik lagi, karena debit bertemu dengan kredit, maka akhirnya terjadilah pengurangan. Contoh di sini ada saldo, di sini kredit, maka terjadilah pengurangan. Kalau seandainya ternyata di sini lagi ada 1 juta, berarti ini kan 0. Ini kan 0. Berarti ada lagi penambahan, berarti saldo ini ketemu dengan debit, berarti terjadilah penambahan. Berarti di sini saldonya 1 juta seandainya. Oke. Kemudian saya jelaskan lagi, buku besar itu peralatan kantor. Jadi setiap akun yang ada di jurnal umum tersebut harus diposting ke buku besar. Pada jurnal umum pembahasan sebelumnya terdapat 1 transaksi peralatan kantor, yaitu pada tanggal 15 Februari yang letak akunnya di debit, maka saldonya langsung ke debit dan neraca saldonya hanya 36 juta. Begitu juga dengan akun-akun lainnya. Setiap akun harus diklasifikasikan berdasarkan dengan kesamaan akun tersebut. Selanjutnya kita membahas tentang neraca saldo. Neraca saldo merupakan daftar akun-akun dan saldonya pada satu waktu tertentu. Fungsi neraca saldo yaitu untuk membuktikan bahwa jumlah debit dan kredit adalah sama. Dari mana kita melihat neraca saldo ini? Neraca saldo bisa kita lihat pada buku besar. Oke. Bagaimana cara membuatnya? Yang pertama kita buat nama perusahaan, kemudian judulnya neraca saldo, kemudian periodenya, periode pencatatan
itu kapan. Kemudian ada akun-akunnya. Akun-akun yang ada di buku besar tersebut. Dan ada debit dan ada kredit. Antara debit dan kredit itu harus balance. Contoh begini. Tadi kita sudah membahas tentang buku besar. Di sini ada kas. Ini gitu. Dan saldo akhirnya adalah 469.900. Berarti di sini kita bikin kas. Dan di debitnya 469 juta. 469.900. Yang dilihat adalah saldo akhirnya ya, saldo akhir ini. Kemudian di sini ada juga piutang, akun piutang. Saldo akhirnya adalah 0. Maka piutang 0. Kemudian peralatan kantor itu 35 juta. Peralatan kantor, nama akunnya peralatan kantor, saldo akhirnya ada 35 juta. Maka peralatan ini 35 juta. Dan begitu juga seterusnya. Karena posting buku besar ini banyak, jadi saya tidak menjelaskan secara terlalu perinci. Nanti rekan-rekan mahasiswa bisa mempraktikkan sendiri. Oke, seperti ini contohnya. Kasnya, ingat kas ini diambil dari buku besar tadi, yaitu sebesar 496.900.000. Piutang karena di buku besar ini di buku besar saldo akhirnya ada 0, maka ditulis 0. Ada peralatan kantor 35 juta, kendaraan 150 juta, utang usaha pada buku besar tadi saya tidak membuat, tapi bisa teman-teman rekan-rekan sekalian memposting ke buku besar sendiri seperti yang saya sudah jelaskan. Itu 150 juta. Modal saham itu 500 juta. Begitu juga dengan akunannya. Setiap akun harus diisi berdasarkan buku besar yang telah dibuat. Dan ingat, di sini antara debit dan kredit itu harus balance. Balance itu apa? Seimbang. Sama. Kalau di sini debitnya 1 juta, kredit juga harus 1 juta. Karena ini saya hanya meringkas untuk pertemuan kali ini. Jadi teman-teman sekalian bisa juga membuat neraca saldonya. Oke. Supaya teman-teman atau rekan-rekan sekalian bisa lebih memahami, silahkan mengerjakan tugas tersebut. Yang pertama, lengkapi buku besar berdasarkan jurnal umum yang telah dibuat pada pertemuan sebelumnya. Jadi untuk membuatnya bisa melihat pada jurnal umum sebelumnya. Yang kedua, lengkapi neraca saldo berdasarkan buku besar yang telah dibuat. Buatlah neraca saldo berdasarkan buku besar. Jadi pertama, rekan-rekan semua harus membuat buku besar dulu. Setelah buat buku besar, barulah dibuat neraca saldo. Demikianlah untuk pertemuan kali ini. Semoga rekan-rekan sekalian bisa mengerti dan memahami. Jika belum memahami, rekan-rekan sekalian bisa memutar lagi videonya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.